Rise up all you people, rise up young generation, to change the world, this mighty world, until he comes again. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, story of the next generation. We are called, we have been chosen to heal the broken heart and set the people free. Don't be afraid or be dismayed, for the Spirit of the Lord is within you. We are called, we are called, we have been chosen to heal the broken heart and set the people free. Don't be afraid or be dismayed, for the Spirit of the Lord is within you. Rise up all your people, rise up your generation, but take a stand because you can, for the Lord is your stand. Rise up all your people, rise up young generation, to change the world, this mighty world, until he comes. Rise up all your people, rise up young generation, but take a stand. Oleh anggota keluarga tidak tahu. Seks pun sama. Dimulai dari tontonan di televisi, layar kaca, internet,
Lalu teman-teman yang juga berbicara, wah seru, wah gue bisa begini, gue bisa begitu loh sama pacar gue. Kita tertarik. Dan kita pikir waktu kita melakukan, kita mengekspresikan jati diri kita. Kita merasa ini kebebasan saya, toh saya tidak merugikan satu sama lain, toh saya juga melakukan suka sama suka, karena saya tidak melakukannya dengan orang yang harus saya bayar. Tetapi ayat ini berbicara satu hal yang sangat menarik. Apa itu? Dikatakan sebenarnya tidak ada kemerdekaan yang full, kebebasan yang full. Kemerdekaan yang sejati, kamu lepas dari seseorang, kamu lepas dari sesuatu yang memperbudak kamu, yang menekan kamu. Mungkin kamu terikat dengan sesuatu, tetapi seperti ayat ini katakan, memimpin kamu kepada kebenaran. Karena hati-hati, kadang kita pikir narkoba membantu kita bisa fly, kita bisa tenang. Asik, gebo, cekit, wah enak. Tetapi kamu makin terikat. Tidak hanya terikat, kamu ketagihan, dan itu merusak kamu. Kamu mengatasnamakan kemerdekaan, kebebasan, tapi tanpa sadar, kebebasan itu mahal banget. Setiap hari, setiap minggu, uang kamu habis. Apakah ini kemerdekaan yang benar-benar terpilih? Apakah ini kebebasan yang benar-benar dicari? Harusnya kemerdekaan yang sejati, kebebasan yang sejati itu memimpin kita kepada hal yang lebih baik lagi. Makin lama, makin menjadi lebih baik. Kita akan berbicara hal berikutnya, yaitu mengenai Yesus sebagai kemerdekaan menyehatkan di segmen kedua. Jangan tinggalkan layar kaca.
Walkers, seperti yang tadi saya janjikan bahwa di segmen kedua ini saya akan berbicara tentang sesuatu hal yang menarik. Yaitu apa? Ada sebuah kemerdekaan sejati yang saya ingin gunakan satu term khusus, kemerdekaan yang menyehatkan. Siapa yang perlu kita ikuti? Siapa yang perlu kita follow supaya kita bisa dapatkan kemerdekaan ataupun kebebasan yang menyehatkan itu? Saya ingin membacakan kepada kita dari Yohanes 8 di ayat yang ke-30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba yang tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Kebebasan sering sekali kita artikan seperti saya katakan tadi, kita bebas mengekspresikan segalanya. Tanpa sadar, kita terikat dengan sesuatu yang mengkonsum kita, menarik kita, menggerogoti kita, sehingga kita korup. Korup dari moralitas, korup dari hati, korup dari pikiran. Yesus menawarkan sesuatu yang luar biasa. Kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, kamu akan tetap merdeka. Kenapa? Karena ada sesuatu di dalam firman Tuhan yang membuat kita mungkin di awal-awal berat waktu mengikutinya, karena itu bukan kita, bukan gua banget. Tetapi dia memperbaiki, dia repair bagian-bagian tertentu dari kita, sehingga yang terjadi adalah kok makin lama, saya kok makin lebih bagus ya. Tiba-tiba cara pikir kita menjadi lebih sistematis melihat konsep moralitas. Maksudnya sistematis di sini yaitu apa? Kita menjadi bisa berpikir secara runut untuk membangun sebuah moral yang menyehatkan. Inilah kebebasan yang menyehatkan itu. Yesus katakan, anak itu memerdekakan kamu. Kamu tetap tinggal di dalam rumah Bapa. Mengikuti Yesus adalah sesuatu hal yang lebih baik untuk kita bisa lepas dari cengkraman narkoba dan juga seks bebas. Bukan hanya sekedar percaya lalu punya agama Kristen, tidak saudara. Tidak fellow workers. Tetapi kita benar-benar bisa melihat, saya ingin ikuti Yesus sepenuhnya. Sehingga yang terjadi adalah waktu kita ikuti, kita tinggalkan kehidupan lama kita hidup di dalam hidup baru. Dan yang menarik, godaan narkoba dengan sendirinya bisa kita tangkal. Karena kita tahu, gak banyak hal yang menyehatkan di sana. Tidak banyak ekspresi yang bebas, sebebas-bebasnya di sana. Tapi yang saya ingin sampaikan, lihatlah ke dalam. Bahwa ketika saudara melihat kepada Yesus, ada kekuatan yang diberikan kepada kamu yang membuat kamu bisa melakukan lebih besar lagi daripada apa yang kamu bayangkan. Dan kemerdekaan ini menyehatkan kamu secara moral, secara pikiran, dan juga secara perbuatan. Kita akan lanjutkan di segmen ketiga tentang bahwa yang sempurna itu dari Allah. Itulah kebebasan sejati. Di segmen ketiga ini saya ingin membacakan satu ayat kepada kita dari Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.
Sadarkah kita? Narkoba, seks bebas, hampir dalam setiap posisi aspek hidup kita, itu adalah keputusan yang kita buat untuk memakainya, untuk melakukannya. Tapi saya harus, kenapa? Karena kalau tidak saya melakukannya, nanti bos bilang saya tidak bisa entertain klien. Saya harus, karena klien pakai, saya harus pakai. Kamu membuat pilihan karena kamu takut kehilangan pekerjaan. Kamu menganggap diri kamu rendah, padahal mungkin sebenarnya kapasitas kamu lebih besar dari yang kamu bayangkan. Saya lakukan seks bebas, kenapa? Karena untuk menunjukkan rasa cinta saya kepada pacar saya. Kalau pacar kamu cinta kamu, dia nggak akan grepek-grepek kamu sebelum masuk pada pernikahan. Artinya dari situ aja dia sudah kurang menghargai kamu. Tapi kalau dalam lingkup setelah kamu menikah sama dia, artinya dia sangat menghargai kamu. For the sake of love. No. For the sake of lust. Atas dasar hawa nafsu. Yakobus bilang di ayat 16, dia lanjutkan begini. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Ini diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkatan tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ada hal yang menarik dia katakan. Kalau memang seks itu enak, sempurna, kalau memang narkoba itu enak dan sempurna, harusnya dia tidak merusak. Harusnya dia malah membuat kamu menjadi lebih baik lagi. Kamu makin lebih hebat, kamu makin lebih besar. Katakan di ayat ini, kalau yang dari Tuhan itu sempurna dan tidak ada bayangan pertukaran. Maksudnya apa? Tidak ada harga yang harus ditukar di situ. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada kita. Ketika kita ikut Tuhan dengan benar-benar, kalau itu benar-benar berasal dari Tuhan, tidak ada pertukaran yang bahkan membahayakan hidup kita. Yang adalah di tingkatan tertentu. Di tingkatan tertentu kita akan dianggap sebagai anak sulung. Inilah yang luar biasa. Kita menjadi anak sulung ketika kita memilih tidak mengikuti pilihan hawa nafsu kita. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa ya Tuhan kami. Betul ya Tuhan. Hari ini sudah banyak kami melihat, kami mungkin sudah sangat mengerti tentang narkoba dan seks bebas. Kami nggak perlu banyak bincangkan itu lagi. Mengapa, motivasinya dan tujuannya dan sebagainya. Tapi kami tahu satu hal ya Bapak. Kalau kami melakukannya, apakah ini merupakan kebebasan yang membawa kami kepada kasih yang sempurna? Apakah kebebasan tersebut menyehatkan kami atau tidak? Bapak, biarlah kami bisa melihat satu hal. Ketika kami hidup dalam firman Engkau, kami memilih kebebasan yang sejati. Kebebasan yang menyehatkan kami. Kebebasan yang menyempurnakan kami. Sehingga kami tidak takut pada pertukaran yang berbahaya ya Bapak. Tapi kami masuk pada pertukaran yang membuat kami menjadi manusia yang lebih baik. Bapak, terima kasih. Kau terus lindungi kami. Biarlah dalam hidup kami setiap hari kami membuat keputusan. Saya tetap percaya diri, saya tetap bisa rileks, saya tetap bisa kuat. Karena saya bersama dengan Engkau, bukan bersama dengan narkoba. Saya tetap bisa mengikuti pergaulan saya tanpa saya harus melepaskan keperjakaan dan juga keperawanan saya. Karena saya tahu, bersama dengan Engkau saya akan kuat. Biarlah itu menjadi keyakinan kami ya Tuhan. Biarlah ketika kami bicara tentang seks, kami tidak bicara ini sebagai satu hal yang umum. Tapi kami melihat ini sebagai satu hal yang kami ingin menyenangkan Engkau. Kami ingin mempersembahkan hidup kami, hidup yang benar di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.